Perkenalkan, nama saya adalah Victor Visya Jatmono. Perkenalkan, nama saya Enzo Marson. Perkenalkan, nama saya Nargia Madiana Ruhyatan. Perkenalkan, nama saya Agus Stefano Permana. Dan perkenalkan, nama saya Kevin Kua. Hari ini kami akan mewawancarai dari tokoh Kristen yang dipimpin oleh Bapak Rudi Silitonga. Apakah itu benar, Pak? Ya, benar. Pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa ada penciptaan? Apa kaitan yang erat antara penciptaan manusia dengan tujuan hidup manusia? Sebelum kita menjawab pertanyaan yang baik ini, saya perkenalkan juga, saya Rudi Silitonga. Saya memang aktivis pelayanan, baik dalam kehidupan agama Kristen maupun sosial budaya, dan juga ikut terlibat dalam beberapa aktivitas lainnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Mengapa ada penciptaan? Apa kaitan yang erat antara penciptaan manusia dengan tujuan hidup manusia? Kalau ditanya mengapa, berarti kita sedang menunjukkan suatu pertanyaan reason, epistemologis. Jadi mengapa ada penciptaan? Maka di dalam perspektif Kristen yang diajarkan di dalam Alkitab, kita mendapatkan alasan pertama, karena Allah telah menetapkan di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan. Jadi ini berbicara tentang decree of God, ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu hanya satu, di dalamnya ada 3 bagian. Yang pertama penciptaan, yang kedua providensia atau pemeliharaan, yang ketiga penebusan. Dalam satu kesatuan, pada diri Allah yang omnipresent, tidak dibatasi ruang dan waktu, maka ketetapan ini dinyatakan di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada. Bagian kedua, Allah tidak hanya menetapkan, tetapi Ia melaksanakan ketetapannya. Jadi alasan yang kedua, karena Allah melaksanakan ketetapannya. Dan ketika Allah melaksanakan ketetapannya, Allah melaksanakannya dengan apa yang sudah dirancangnya. Yang dirancangnya semua baik, indah, teratur. Nah, di dalam perancangan itu ada 4 hal yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan sistem kehidupan yang diciptakan Tuhan. 4 hal itu pertama adalah asal-usul segala yang ada. Manusia yang diberikan akal budi, yang diberikan kapasitas berelasi, dan diberikan kemampuan untuk menguasai bumi, tetap memiliki asal-usul. Itu yang pertama. Semua entitas, baik itu malaikat, manusia, hewan, tumbuhan, materi, semua ada usulnya, asal-usulnya. Tidak terjadi begitu saja. Jadi kita tidak menerima teori bahwa materi itu kekal. Tidak menerima teori yang belakangan dikenal istilah teori Big Bang. Tidak mengenal itu. Big Bang bisa terjadi, tetapi semua itu ada karena ada yang menciptakan. Jadi peristiwa-peristiwa alam itu terjadi karena memang ada yang menciptakan. Karena ada asal-usulnya. Yang kedua, tiap ciptaan selalu mengandung moral. Ya, moral, nilai. Nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai baik dan tidak ada nilai yang buruk di dalamnya. Itu yang kedua. Jadi semua berorientasi kepada kebaikan karena Allah menciptakan segala sesuatunya baik. Yang ketiga adalah makna. Makna berarti sesuatu di dalam yang diciptakan, entitas-entitas itu memiliki makna, manfaat, fungsi, hakikat, substansi, keberadaan dari segala yang ada. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah tujuan. Jadi setiap ciptaan itu punya tujuannya masing-masing. Bumi dan segala isinya, alam semesta, galaksi, termasuk kita di dalam galaksi Bima Sakti dan galaksi-galaksi lain yang di seluruh alam semesta ini, semua punya tujuan. Dan yang mengerti tujuan itu ada, itu diciptakannya manusia. Nah, ini manusia menarik sekali karena segala sesuatu, langit, bumi, dan segala isinya sudah diciptakan. Kemudian semua isi bumi diciptakan, manusia yang terakhir tapi menjadi puncak dari seluruh ciptaan. Nah, itu pemikiran Kristen. Nah, sebagai puncak segala sesuatunya, manusia diberikan kemampuan berpikir, kemampuan berelasi, kemampuan untuk mengelola bumi dan segala isinya. Sehingga manusia disebut di dalam ajaran Alkitab sebagai gambar Allah, image of God. Bukan berarti manusia itu setara dengan Allah. Tidak, manusia itu representatif Allah di dalam hal pengetahuan, kebenaran, keadilan, kesucian. Sehingga manusia yang tahu mengatur
merumuskan 4 hal tadi, yaitu asal, makna, moral, dan tujuan. Lalu manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk siapa? Nah, tujuannya jelas dari sejak semula. Tujuannya adalah memuliakan Allah. Bukan hanya manusia, tapi seluruh semesta alam tujuannya memuliakan Allah. Langit, bumi memuliakan Allah. Mengapa bisa? Karena memang kemuliaan Allah terpancar dari ciptaannya. Bukan berarti Allah kekurangan kemuliaan, maka kita memuliakan Allah. Tetapi secara inherent di dalam seluruh entitas itu memang sudah ada potensi benih untuk memuliakan Allah. Jadi adalah jahat dan tidak benar kalau kita tidak memuliakan Allah. Kita tidak menyatakan keagungan kebesaran Allah. Nah, itu kaitannya antara penciptaan manusia dengan tujuan hidup manusia. Di dalam satu konfesi pengakuan iman dari orang-orang Kristen sepanjang sejarah ada satu tujuan memuliakan Allah, yaitu untuk memuliakan Allah dan menikmatinya. Jadi manusia itu bukan hanya memuliakan melalui ibadah, melalui cara-cara yang baik gitu, tetapi dia mesti menikmati. Makan, minum, tidur, menikah, berkeluarga itu mesti dinikmati. Nah, kalau itu belum dinikmati dan belum ada ibadah pemuliaan, jadi ini satu kesatuan, maka manusia sedang kehilangan apa? Jati dirinya. Nah, itu pertanyaan yang pertama yang bisa saya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang nomor 1 ya. Yang pertanyaan kedua, mohon. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa manusia itu berdosa dan berbuat jahat? Bagaimana asal-muasalnya? Ya, terima kasih. Pertanyaan ini sangat sensitif karena pertama, tidak semua manusia mau mengakui bahwa ada istilah dosa. Yang kedua, manusia lebih senang menunjuk orang lain berdosa daripada dirinya berdosa. Tapi realitasnya manusia dari sejak Adam dicipta berdosa, diusir dari Taman Eden, lalu kemudian manusia keturunannya sampai sekarang, nanti sampai akhir zaman, realitasnya manusia berbuat dosa, berbuat jahat. Nah, itu menjadi realitas yang tidak bisa dipungkiri. Kita bisa saksikan sekarang bukan hanya perang di Ukraina lawan Rusia, di Gaza, Hamas, Palestina dengan Israel, juga ada perang-perang kecil lain di tempat lain. Ada ketidakbaikan di tempat lain. Itu karena manusia berbuat dosa, merusak alam, membuli orang, membuang sampah sembarangan, membuang limbah pabrik ke sungai. Itu perbuatan jahat itu. Nah, pertanyaan yang mendasar adalah mengapa manusia itu berdosa dan berbuat jahat? Padahal kan Tuhan menciptakan manusia itu baik, punya akal, punya kemampuan berelasi, punya tugas untuk mengelola bumi, dan seharusnya kan tidak melakukan kejahatan. Nah, ini menjadi pertanyaan misteri. Jawabannya pun misteri. Karena kita bisa saja membuat suatu jawaban yang bisa kita katakan jawabannya itu mendekati, tapi tidak absolut bahwa itu pasti jawabannya, sempurna. Tidak, karena ada misteri yang sangat tidak bisa kita tidak bisa jangkau. Allah menciptakan manusia itu lengkap, sempurna, punya pikiran, punya kemauan, punya afeksi. Tetapi ada satu bagian dari namanya manusia sebagai ciptaan pribadi. Nah, ini perspektif Kristen. Karena tidak semua keyakinan dari agama atau kepercayaan yang lain itu punya perspektif yang sama bahwa manusia adalah ciptaan pribadi. Maksudnya ciptaan pribadi, maka manusia itu sesungguhnya bukan hanya punya pikiran, kehendak, afeksi, tetapi dalam diri manusia sebagai ciptaan yang punya tubuh, manusia juga punya kebebasan. Jadi manusia punya freedom, bukan hanya free will, tapi juga free think, free affection. Maka kapan dia menangis, kapan dia pengen ini dan itu, kapan dia berpikir ini dan itu, free, tidak ada yang membatasi. Nah, itu manusia. Persoalannya adalah ketika Allah di dalam perspektif Alkitab ya, Allah menciptakan manusia, ditempatkan di Taman Eden di bumi ini, diberikan satu covenant atau perjanjian yang mengatakan, hai manusia, kelolalah bumi ini, manfaatkan semua yang ada dengan segala pikiranmu, kemampuanmu, kapasitasmu, tetapi ada satu hal, saya menguji, kira-kira begini, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah taman itu.
Di tengah taman itu ada 2 pohon, satu pohon kehidupan, satu pohon baik dan jahat. Jadi manusia itu diminta untuk mengapakan? Mematuhi. Kamu boleh bebas makan semuanya, nikmati semua, tetapi manusia itu punya satu ketentuan, tidak boleh makan buah pohon ini. Kenapa? Kan jadi pertanyaan, mengapa? Karena pertanyaan itu jawabannya bisa ada di pihak Tuhan, tapi kita bisa melihatnya dari sisi kita manusia itu untuk menguji. Supaya kita benar nggak patuh kepada Tuhan. Karena manusia itu punya kebebasan tadi. Manusia secara automatically dia ya punya kebebasan. Nah, waktu ditempatkan di Taman Eden, kebebasan itu ternyata dipakai untuk melakukan satu perlawanan kepada Tuhan Allah. Masakan aku nggak boleh makan buah ini. Apa yang terjadi memang? Aku nggak mau patuh. Aku menentukan sendiri mana itu baik, mana itu benar. Aku yang menentukan sendiri, bukan Tuhan. Karena aku kan punya otoritas, punya kekuasaan. Jadi, makan atau tidak makan, baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, aku yang menentukan. Maka, sudah ada ketetapan begitu di hati manusia. Di Taman Eden, di pihak lain, ada satu makhluk lain yang menguasai ular. Ular ini binatang. Tapi makhluk lain itu adalah makhluk roh. Nah, di dalam perspektif kekristenan, ada satu makhluk roh yang namanya malaikat yang dijatuhkan, lalu kemudian dia dijatuhkan ke bumi. Kenapa bumi? Kenapa nggak ke Venus, Mars, dan sebagainya? Karena berdasarkan perspektif Alkitab lagi, dan sampai sekarang manusia menerima kenyataan itu bahwa bumi lah tempat adanya ciptaan yang berpikir dan punya kebebasan. Dan ular dijatuhkan di situ. Jadi manusia pada posisinya antara Allah dan ular yang jatuh, atau setan yang sudah melakukan itu. Lalu ada di tengah Taman Eden. Dan di situ ada perintah Tuhan dan ada godaan si iblis. Manusia punya kebebasan. Aku taat kepada Tuhan, atau aku ngikutin diriku sendiri, yang support sistemnya ada di ular. Makan aja. Nanti kamu seperti Allah. Sebenarnya kalau kita sekarang berpikirnya sederhananya gini. Kenapa si Adam itu nggak bilang gini? Kalau benar seperti Allah, kenapa kamu nggak jadi Allah? Kamu dijatuhkan dari sorga. Kamu jadi masuk ke bumi. Nggak masuk akal. Irasional permintaanmu itu. Tapi karena sudah niat di hati untuk menentukan sendiri, maka pertanyaan itu hanya trigger. Hanya semacam, ya, itu pemicu saja. Karena di hati sudah ingin seperti itu. Jadi itu, mengapa manusia itu berbuat dosa dan berbuat jahat? Karena keinginannya sendiri. Bukan karena Tuhan atau setan men-triggernya, tapi manusia itu tidak mau pada Tuhan, tidak mau patuh kepada Tuhan. Jadi keinginan itu muncul dari diri manusia. Kenapa bisa muncul? Karena manusia punya kebebasan sebagai ciptaan pribadi. Lalu apakah hanya satu Adam saja yang berbuat dosa? Ya, kita punya satu keyakinan bahwa hanya ada satu pasang manusia, Adam dan Hawa. Lalu bagaimana asal muasalnya? Seperti itu tadi, asal muasalnya jadi di Taman Eden, dosa manusia. Kalau dosa malaikat kita nggak bahas, karena itu lain lagi ceritanya. Dan di Alkitab sumber itu sangat absurd, belum jelas. Memang ada, karena setan itu memang benar ada setan, ada roh jahat, ada kuasa kegelapan memang. Tetapi bagaimana asal usulnya itu bisa terjadi di sana? Ada banyak ayat-ayat tapi tidak kronologis, tidak historis. Jadi itu ayat-ayat yang muncul di dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Tetapi asal muasal dari dosa manusia itu dimulai dari mana? Dari Taman Eden. Di mana Taman Eden itu? Di bumi ini. Mula pertamanya bagaimana? Karena manusia dengan sengaja sadar dia melawan Tuhan Allah. Itu jawaban yang saya berikan. Kira-kira bermanfaat untuk kita semua. Lanjut ke siapa lagi? Baik, terima kasih Pak Rudi atas jawaban pertanyaan nomor 2. Mungkin untuk nomor 3 bisa dilanjutkan oleh Kevin. Baik, untuk nomor 3, apa jalan keluarnya agar manusia terlepas dari konsekuensi dosa dan kejahatan tersebut? Ya, terima kasih. Jawaban ini berkelanjutan dari pertanyaan kedua dan ketiga. Apa jalan keluarnya? Sebelum bicara jalan keluarnya, kan kita perlu, apa sih konsekuensinya dari berbuat dosa? Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15-17, kalau manusia itu melakukan pelanggaran, tidak patuh kepada Tuhan Allah untuk menguji imannya, karena ingat Adam dan Hawa diciptakan dalam kondisi sudah dewasa. Bukan bayi, karena kalau bayi pertanyaannya siapa yang menyusui, siapa yang merawat. Dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan berikutnya lagi. Tapi manusia itu berdosa kepada Allah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah manusia mengalami kematian. Nah, di dalam kekristenan, dalam ajaran Alkitab, kematian itu ada tiga pengertian.
Yang pertama, itu terpisahnya hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Allah tidak mungkin memisahkan diri dengan ciptaannya. Allah tetap memelihara karena ketetapannya tadi, providensi memelihara. Tetapi manusia tidak mungkin mencari Allah, tidak mungkin mau datang kepada Allah, dan manusia mengalami kematian rohani yang disebut kematian. Itu pertama. Yang kedua, akibat dosa yang kedua adalah manusia mengalami kematian fisik. Jadi tubuh kita, manusia disebut manusia karena punya tubuh, punya roh. Malaikat punya roh, tak punya tubuh seperti kita. Binatang punya tubuh, tapi tidak punya roh, memang punya insting. Tumbuhan ada fisiknya, tapi tidak punya insting, apalagi tidak punya roh. Materi sama sekali tidak ada insting, tidak ada roh, tidak ada pertumbuhan. Nah, menariknya manusia itu begitu lengkap. Dia punya tubuh, juga mengalami pertumbuhan, dan juga punya roh yang diembuskan. Kapan itu ada roh? Ketika kalau Adam itu ketika dia diciptakan, dibentuk dari debu tanah, diembuskan napas hidup. Kalau Hawa dari rusuk Adam diciptakan, dibentuk, lalu diembuskan napas hidup. Kalau kita manusia, keturunannya adalah dari sel sperma dan sel telur, terjadi konsepsi di rahim ibu kita, lalu diembuskan napas hidup pada momen konsepsi, lalu disitulah disebut sebagai manusia. Maka orang Kristen tidak boleh melakukan pengguguran kandungan sejak dalam terjadinya konsepsi. Ketika terjadi konsepsi, maka tidak boleh ada yang disebut menggugurkan. Karena apa? Itu manusia sudah ada rohnya di situ. Nah, kita nggak bahas etisnya bagaimana, tetapi kalau kita mau bahas tentang apakah ada jalan keluar kalau begitu dari apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Manusia tidak punya jalan keluar sendiri. Manusia melarikan diri dari realitas itu. Mencoba berbuat baik, tapi perbuatan baik manusia itu limitasinya segini. Misalnya, Tuhan mengendaki manusia itu hidupnya 10 poinnya. Tapi manusia ingin mencoba berbuat baik, itu bagus, baik juga. Menolong orang lain, baik. Tapi tidak bisa menyelesaikan dosa yang melingkupi hidupnya dan keberadaannya. Jadi manusia tidak punya kemampuan untuk mencari solusi kesalahannya. Gimana ya melakukan itu? Nggak ada. Hanya menahan aja. Misalnya dengan menolong orang lain, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi menolong orang lain. Tetapi apakah dengan begitu manusia tidak berbuat dosa? Buktinya tidak. Senjata nuklir atau apapun namanya kan dibuat oleh manusia pinter, cerdas. Tadi awalnya kan untuk proteksi, awalnya untuk energi, awalnya untuk menjaga diri. Tapi faktanya untuk apa? Bunuh orang. Ini fakta. Dengan alasan apapun manusia memang sudah berdosa. Jadi solusinya apa? Nah, di dalam kekristenan solusinya hanya ada satu, bukan dari manusia, bukan dari malaikat, bukan dari alam ini, yaitu dari Allah pencipta. Jadi solusinya dari Allah. Bagaimana caranya? Karena di dalam ketetapan Allah tadi saya katakan bahwa ada 3 bagian dari ketetapan Allah, ada penciptaan, ada providensi, ada penebusan. Jadi Allah tidak kaget Adam berdosa. Allah juga tidak heran kenapa manusia itu melawan Tuhan, karena memang adalah tidak sesuatu yang kemungkinan untuk melakukan itu terjadi karena manusia ciptaan pribadi. Dan Allah telah menetapkan penebusan. Jadi Allah memberikan solusi atas keberdosaan manusia melalui penebusan. Nah, terminologi penebusan ini hanya bisa saya katakan dituliskan di dalam Alkitab berkaitan dengan rencananya sampai nanti manusia ada di langit dan bumi yang baru. Jadi ini perjalanan sejarah manusia, alam semesta, nanti sampai ada satu masa, titik di mana disebut langit dan bumi yang baru. Pada manusia diciptakan, manusia jatuh, manusia mengalami penebusan, baru nanti manusia disempurnakan. Nah, manusia mengalami ini dan mendapatkan solusi hanya dari Allah. Nah, di dalam kekristenan, apa yang menjadi jalan keluarnya? Allah sendiri yang telah menetapkan itu, penetapannya apa? Penetapannya, karena di dalam kekekalan, ada 3 pribadi yang esa. 3 pribadi yang esa, yang satu-satunya, tidak ada yang lain. Itu Bapa, kita sebut di dalam kekristenan, menetapkan anak, yaitu Sang Firman, untuk inkarnasi menjadi manusia. Di mana kemanusiaannya ditambahkan pada momen inkarnasi, tetapi keilahiannya tidak berubah untuk selama-lamanya karena dia Sang Firman. Dan ini satu-satunya pribadi yang memiliki 2 natur. Natur ilahi pada dirinya sejak kekekalan, lalu natur manusia yang ditambahkan. Untuk apa? Reasonnya sederhana. Bagi Allah sudah ditetapkan. Itu apa? Menebus, memberi solusi kepada manusia yang berdosa. Jadi kita yang berdosa akan mengalami satu penebusan melalui
inkarnasi. Nah, apakah sebelum inkarnasi anak Allah ini atau disebut Yesus Kristus ini, firman ini, ada penebusan? Ada. Ada penebusan. Adam, Nuh, Abraham, dan sebagainya, manusia-manusia yang hidup sejamannya dan sampai hari ini ada, tetapi puncak klimaks kepenuhan penebusan itu hanya di dalam dan melalui anaknya yang inkarnasi, yang dipanggil oleh orang Kristen sebagai nama Yesus Kristus. Nah, itu solusinya. Dan melalui apa dia solusinya? Melalui kematian juga. Nah, kematian Yesus itu mematikan kematian karena berdosanya kita. Jadi ketika Yesus itu inkarnasi, untuk apa dia inkarnasi? Mendapatkan natur tubuh manusia, sehingga hidup seperti manusia. Makan, dibesarkan di rahim Maria, kemudian makan, kemudian minum, dan seterusnya sampai dia dewasa, sampai pada momen waktu tertentu, sudah ditentukan, maka ia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Mengapa itu sudah terjadi? Itu ditetapkan. Dan yang menarik adalah, apa bedanya Yesus itu berada di rahim Maria dengan kita di rahim ibu kita? Kalau kita di rahim ibu kita, itu hasil konsepsi sperma papa, sel telur ibu. Ada, diberikan hidup. Tetapi Yesus, anak Allah yang inkarnasi, dia bukan dari spermanya Yusuf, bukan dari sel telurnya Maria. Tidak. Maria dipinjamkan saja rahimnya. Lalu, benih penciptaan tubuh Yesus itu diletakkan di dalam rahim Maria. Bertumbuhlah dia. Sama seperti Adam, itu dari debu tanah, lalu dihembuskan napas hidup. Kalau ditanya, Adam punya ibu nggak? Enggak. Punya bapak nggak? Enggak. Tapi ada nggak? Ada. Sama seperti Hawa. Hawa punya ibu nggak? Enggak. Punya bapak nggak? Enggak. Tapi punya hubungan dengan laki-laki. Kenapa? Karena rusuknya Adam. Nah, kalau kita pasti dari ibu dan ayah kita. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus tidak ada dari sperma, tidak ada dari sel telur, tapi dia ada dari benih dari Roh Kudus. Diciptakan, tapi hidupnya di dalam rahim Maria. Nah, barulah dia pada waktunya lahir. Dan selama di dalam kandungan itu, apa yang terjadi? Yusuf sebenarnya tidak mau menikah dengan Maria. Karena di dalam konstruksi Israel itu, kalau sudah tunangan, harusnya nggak boleh hamil. Dan tidak boleh berhubungan badan. Tetapi kenyataannya, dia ngomong, aku hamil. Hamil? Bagaimana mungkin bisa hamil? Aku kan nggak pernah bersetubuh denganmu. Atau dengan laki-laki lain. Enggak. Jadi ada bukti-bukti bahwa dia tidak melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain. Dia juga ada bukti tidak ada melakukan itu. Jadi dari mana? Dari Roh Allah. Maka Tuhan menegaskan bahwa itu benih dari Allah, dari Roh Kudus. Nah, akhirnya hamillah dia. Tapi selama penghamil, Maria tidak sama Yusuf tidak melakukan hubungan suami istri. Setelah dia lahir, baru ada hubungan itu. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat mengherankan karena tidak pernah ada dalam sejarah sampai nanti akhir zaman bahwa ada satu perempuan yang mengandung bukan dari hubungan suami istri, tapi juga ada satu anak yang hidupnya dari sejak kecil, dari sejak ada, kudus. Nah, karena posisi dan keadaan itulah, akhirnya apa yang terjadi? Yesus yang melakukan ketaatan kepada Allah, dan dia mengerjakan tugas-tugasnya, dia menyerahkan nyawanya. Jadi ada semacam syarat untuk menebus manusia, yaitu dengan kematian. Nah, kematian siapa yang layak? Kita sudah mati. Yang mati tidak mungkin menyelamatkan orang mati. Yang hidup, siapa yang hidup? Hanya satu pribadi yang inkarnasi menjadi manusia dan kemanusiaannya suci, bersih. Siapa itu? Yesus. Nah, Yesus inilah yang akhirnya menyerahkan nyawanya. Mengapa ditelanjangi di atas kayu salib? Ya karena memang hukum Romawi harus ditelanjangi. Harus seperti itu. Semua yang disalibkan. Mengapa disalibkan? Kenapa tidak dipenggal kepala? Karena Yesus bukan warga Romawi. Beda dengan Paulus. Paulus dipenggal kepala karena dia adalah warga Romawi. Hukumnya, kalau melawan pemerintah, penggal kepala. Waktu itu. Nah, kalau waktu itu yang melawan pemerintah dianggap melawan atau membuat kisruh, penjahat begitu, tidak diterima langit, tidak diterima bumi, hukumnya apa? Salib. Jadi salib merupakan bentuk penghukuman pada waktu itu. Nah, Yesus harus mengikuti itu. Karena dituduh dia blasfemi, mendistra, akhirnya dia mati di atas kayu salib. Menyerahkan nyawanya. Maka dia berdoa dalam kapasitasnya sebagai manusia, bukan kapasitasnya sebagai anak Allah. Tapi dalam kapasitas sebagai anak Allah juga bisa berbicara. Jadi kalau kita lihat pribadi Yesus, itu dua natur, kapan dia menunjukkan keilahiannya, kapan dia menunjukkan kemanusiaannya, itu sangat tidak mudah untuk dipahami. Satu sisi dia lapar, satu sisi dia haus, satu sisi dia dipukuli sampai berdarah-darah, bahkan sampai menyerahkan nyawanya mati. Tapi sisi lain, dia juga adalah yang membangkitkan orang mati, menyatakan mukjizat dan sebagainya. Nah, ini pribadi yang menjadi solusi.
Jadi kalau pertanyaan apa jalan keluarnya? Yesus Kristus. Tapi ceritanya bagaimana? Saya sudah jelaskan tadi. Itu. Jadi, mengapa kematian Yesus kok bisa mematikan kematian? Karena tadi, dia layak, dia pantas. Sama seperti mengapa Adam yang berdosa, kita yang kena getahnya. Karena kita di dalam Adam. Kita keturunan Adam. Mengapa orang yang percaya Kristus kok bisa menerima keselamatan, bisa menerima pengampunan dosa? Karena kita di dalam Kristus. Jadi ada namanya perwakilan-perwakilan. Itu solusinya. Jadi itu jawaban saya yang singkat, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sekarang pertanyaan tambahan akan ditanyakan oleh Daiva. Baik, terima kasih. Sebelumnya ini pertanyaan yang banyak ditanyakan dari masyarakat juga. Ini bagaimana sih asal mulanya konsep Trinitas itu yang sampai saat ini tuh masih diimani oleh umat Kristiani? Bagaimana sudut pandang Bapak? Oke, baik. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah singgung beberapa bagian penting mengenai Bapa, Anak, Roh Kudus. Istilah Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu muncul istilah itu sekitar abad ketiga atau abad keempat dari seorang yang bernama Tertullianus. Namun kalau kita telisik lebih jauh dalam perspektif Kristen, pengertian dia juga masih kurang tepat. Di dalam Alkitab secara bertahap atau progresif memberikan penjelasan mengenai keberadaan Trinitas. Keberadaan Trinitas. Walaupun tidak ada hurufnya kata Trinitas atau Tritunggal, tidak ada. Dimulai dengan penamaan. Jadi dalam Alkitab itu ada namanya Elohim, Yahweh, Adonai. Elohim itu bukan menunjuk kepada satu tunggal, numerik, person, one person. Elohim itu menunjuk kepada jamak. Bukan double, ganda, tapi jamak, lebih dari dua. Itu terminologi yang ada di Asia Timur kuno sekitar 1400-an tahun sebelum Masehi. Nah, penulisnya Nabi Musa menuliskan kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Di dalam ayat pertama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah menciptakan bara Elohim, bahasa Ibraninya Elohim itu the mighty God, Allah yang maha kuasa, dan di situ menunjukkan kepada keberadaan dari Allah yang lebih dari dua pribadi, tapi satu esensi. Jadi pribadi itu satu esensi, sama seperti saya dengan kalian itu sama-sama manusia. Punya tubuh, punya roh, punya pikiran, punya kehendak, punya afeksi, punya kebebasan, sama-sama manusia. Genrenya aja yang berbeda atau jenis kelaminnya yang berbeda. Mungkin ada yang perempuan di sana. Kita laki-laki ketepatan semua di sini. Jadi, sementara Allah kan tidak punya jenis kelamin, laki atau perempuan, tidak. Dia adalah Allah, roh adanya. Nah, Elohim itu dalam naturnya itu Allah yang Esa. Kata Esa di dalam kekristenan itu, dalam ajaran Alkitab, Ehad itu artinya satu-satunya, tidak ada yang lain, hanya ada satu. Itu Ehad. Jadi, kalau bisa diilustrasikan seperti ini, satu-satunya dan hanya ada satu dan tidak ada yang lain, yang namanya seperti saya, diri saya sendiri nggak ada. Sekalipun ada yang cloning, ada yang kembaran saya misalnya, tetap dia bukan saya. Ini ilustrasi sederhananya. Beda dengan manusia. Manusia, ya semua manusia adalah pemilihat lebih sekarang umat manusia. Itu namanya manusia. Entah dia ada tinggal di pedalaman, entah dia di kota besar, entah dalam dunia yang sedang lagi berkecamuk, atau di dalam dunia yang tenang, tetap dia manusia. Tetapi, banyak pribadi. Beda-beda pikirannya, beda-beda cara berhidupnya. Nah, kalau di dalam keilahian Allah yang dikenal dalam Alkitab itu satu natur, transenden, imanen, absolut, mutlak. Punya sifat-sifatnya Allah. Sifat yang tidak dapat kita lihat dalam diri kita, seperti dia adalah Allah yang cukup pada dirinya, Allah yang berada pada dirinya, Allah yang tidak berubah, Allah yang maha tahu, maha adil, maha kuasa, Allah yang satu kesatuan, Allah yang roh adanya, Allah yang berpikir rasional, Allah yang bermoral, Allah yang berdaulat, dan semua itu ada di dalam satu kesatuan yang disebut dengan hakikat atau natur dan atribut. Lalu ditunjukkan dari mana? Dari karyanya. Mencipta, memelihara, menebus. Kita bisa lihat karya ciptaannya, tapi kita tidak bisa menggambarkan Allah sebatas Allah mau menyatakannya. Jadi kalau Allah menyatakannya hanya segini, ya segitu yang kita tahu. Apakah Allah hanya seperti itu? Jawabannya tidak. Allah melampaui apa yang dinyatakannya kepada manusia karena Allah itu lebih besar daripada manusia. Nah,
kalau bicara tentang Trinitas, Allah menyatakan secara progres dari Elohim, terus kemudian Allah menyatakan diri sebagai Yahweh, Allah yang berjanji. Yahweh itu Allah yang berjanji, ingin mengatakan bahwa, hai manusia yang berdosa, kembalilah kepadaku. Hai manusia yang memberontak, berhubungan baiklah dengan kembali dengan saya. Saya yang menarik kamu. Bukan kamu yang cari saya, tapi saya yang mencari kamu. Kira-kira begitu prinsipnya. Lalu kemudian di dalam Adonai, ada kata Adonai, itu Allah yang menyelamatkan, dikaitkan dengan manusia yang sudah dibuang karena kejahatannya, lalu ditarik Tuhan menyelamatkan. Nah, itu dalam perjanjian lama. Masih samar-samar istilah Trinitas. Memang ada Allah yang memanggil dia Bapa, ada Anak yang menunjukkan bahwa dia adalah oknum kedua dari Trinitas, ada Roh Kudus. Tapi samar-samar. Di perjanjian baru, barulah dijelaskan ada 3 pribadi itu. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Siapa yang paling banyak menjelaskan itu? Yesus. Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia menjelaskan tentang ada Bapa, ada Anak, dirinya, dan ada Roh Kudus. Nah, istilah anak itu sendiri pun menjadi istilah yang sangat sulit kita mengerti, karena kita anggap anak itu seperti genealogis, sifatnya dari keturunan. Jawabannya tidak. Istilah anak itu adalah kesamaan dan kesetaraan, karena memang di dalam ajaran Alkitab ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu ibu? Jawabannya tidak. Apakah Roh Kudus itu adik? Jawabannya tidak. Jadi ketiganya sama, tapi di dalam penciptaan, di dalam penetapan providensia dan penebusan, Bapa menciptakan, memelihara, menebus melalui Anaknya oleh Roh Kudus. Jadi itu tiga pribadi. Apakah orang Kristen menyembah 3 Allah? Jawabannya tidak. Orang Kristen tidak menyembah 3 Allah. Triteisme itu namanya. Apakah orang Kristen hanya menyembah 1 pribadi? Jawabannya tidak, 3 pribadi. Apakah orang Kristen menyembah kemanusiaan Yesus? Jawabannya tidak. Orang Kristen tidak boleh menyembah kemanusiaan Yesus karena manusia tidak boleh disembah. Lalu bagaimana kita menyembah? Karena dia adalah roh adanya, maka menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi ini memang tidak mudah untuk dimengerti tentang Trinitas, karena ada pertanyaan ini. Pertanyaan ini tidak mudah dicerna. Jawabannya tidak mudah dicerna. Itu secara biblical. Nanti secara filosofi teologisnya ada lagi. Tetapi asal mulanya, bagaimana asal mulanya? Ya itu. Nah, kenapa Tertullianus memunculkan istilah Trinitas tadi? Ya, karena waktu itu ada orang-orang yang mengajarkan tentang apa yang ditulis Alkitab berbeda. Contohnya misalnya Origen atau Arius yang mengatakan begini, Allah itu satu, lalu Allah ingin menciptakan alam semesta, dia ciptakanlah Allah yang kecil. Nah, Allah yang kecil inilah dia ciptakan. Lalu Allah yang kecil ini ternyata dia bukan ciptakan satu Allah, dia ciptakan Allah-Allah yang lain. Nah, ada Allah yang memberontak, itu namanya setan. Nah, ini mitosnya Yunani gitu. Tapi dimasukkan di dalam melihat kekristenan. Jadi Allah menciptakan Yesus, Yesus itu menjadi Allah karena diciptakan. Nah, itu ajaran yang sesat. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 2 3 dikatakan pada mulanya Allah pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa Allah lah yang melalui Anaknya lah segala sesuatu dicipta, ditopang, ditebusnya. Jadi ini bagian yang penting dan tidak mudah dimengerti. Lalu apakah orang Kristen menyembah Yesus yang manusia? Jawabannya tidak. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ini, memang banyak orang Kristen yang akhirnya melihat ada aliran yang tidak menyetujui tentang ada Bapa, Anak, Roh Kudus yang berbeda pribadinya. Dianggap begini, saya adalah dosen, saya adalah rohaniawan, dan saya adalah seorang ayah di rumah. Jadi ketika di rumah saya adalah ayah, di kampus saya adalah dosen, di gereja adalah saya rohaniawan. Saya pejabat, hamba Tuhan. Lalu saya sendiri, tapi punya 3 peran. Nah, itu tidak ajaran Alkitab. Atau ada matahari, ada panasnya, ada sinarnya. Itulah pengertian tentang Trinitas. Itu bukan ajaran Alkitab. Jadi ada 3 pribadi, 3-3-nya punya kursi yang sama, setara, tapi 3-3-nya punya pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, semuanya sama. Tidak ada berbeda. Bagaimana kita bisa melihat adanya perbedaan dalam sejarah kita? Memang ada perbedaan karena berkaitan dengan penciptaan, berkaitan dengan pemeliharaan, berkaitan dengan penebusan. Nah, kira-kira itu sementara jawaban saya dari pertanyaan yang tambahan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban tadi. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa kita pahamin juga. Dan terima kasih atas Bapak yang sudah bersedia untuk diwawancara.
Saya perwakilan dari kelompok PAD ini akan menutup wawancara ini pada pagi ini. Dan saya berterima kasih kembali kepada Bapak. Baik Pak, mungkin cukup sekian wawancaranya. Kami perwakilan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran UPH, Lampung 4 PAD mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak.